Selamat datang kembali di channel Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request, terutama dari sektor retail. Pertama ASUS, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ketujuh RALS, kedelapan TKIM, ke-9 INKP, ke-10 KARS, ke-11 Elite, dan terakhir Nobu. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASUS yang ditutup di harga 710, terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau dibongkar semuanya, ASUS diakumulasi walaupun tipis. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan yang akumulasi ASUS itu broker-broker yang jarang dipakai retail. BB, ada Ajet, Sukor, CS, KZ, FJ. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASUS kayaknya sih agak susah ya kalau untuk naik. Pola-polanya ini pola-pola indikasinya turun. Kenapa? Ekornya terus panjang dari atas. Ya, nih Bapak Ibu bisa perhatikan. Kalau pola-pola ekor panjang dari atas biasanya turun. Walaupun memang ada beberapa kali yang naik. Tapi lebih banyaknya turun. Ya, yang penting kalau Bapak Ibu masih punya dan mau pakai stop loss. 700 nih level psikologisnya atau 690. Turun dari itu ya kalau mau pertimbangkan stop loss dulu. Karena sangat berpeluang ASUS kalau jebol 700 atau 690 ke 550, 540 ini lagi. Menguji EMA 200-nya. Mungkin retest neckline double bottomnya ini. Ini kan belum pernah di retest. Pernah turun sedikit aja nih, nggak sampai terus naik lagi. Terus bisa jadi ya ini peaknya double topnya. Dan pola dead cat bone dan berpeluangnya turun ke bawah. Jadi perlu hati-hati, 690 jebol sangat mungkin ASUS ke 550 560. Area neckline double bottomnya. Area ini. Seperti itu. Untuk ASUS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di 2.900 terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MRT juga kelihatannya ya sudah mencapai peaknya 3000 dan mencoba 2 kali menembus gagal dan volume buangan besar, potensi besar lanjut turun. Akan menguji support trendline uptrendnya di sekitaran 2740 ke area itu dan ya mungkin 2800 itu menguji EMA 200-nya, tapi untuk naik kayaknya susah. Tetap berpeluang lebih ke bawah arahnya. Saya lebih ke wait and see dulu untuk MRT. Walaupun memang kalau dilihat dari MACD-nya di time frame weekly itu sudah golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk, tapi candle weekly-nya ini kurang. Oke, ekor cukup panjang walaupun memang membentuk higher low. Ya tadi kalau Bapak Ibu masih berharap ini mungkin naik nih ya. Nih 2700 tuh jaga-jaganya. Jangan turun dari itu. Dari EMA 200-nya ini juga. Seperti itu. Untuk MRT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 2.530 terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya LPPF diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. LPPF udah menurut saya ini arahnya lebih ke bawah. 2.600 gagal ditembus walaupun ada support minor tuh 2.500 angka psikologis biasanya ada pantulan, tapi menurut saya sih pantulan terbatas dan potensi tetap jebol. Target saya itu 2.200 arah LPPF ya. Pokoknya indikasinya udah lemah lah. Walaupun kalau Bapak Ibu bisa perhatikan MACD-nya sudah mulai menyempit, mulai melandai. Bar chart di bawah 0 makin tipis, tapi kelihatannya ya bisa tipis-tipis tapi di bawah turun. Hati-hati aja kalau Bapak Ibu yang punya masih LPPF ya 2.500 atau 2.477 turun dari itu tinggalin aja. Dari harga sekarang ya mungkin sekitar 3-4% lah, cut aja daripada dibawa ke 2.200. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot sampai profit, nanti saya mau average down kalau turun 10% ya boleh-boleh juga seperti itu ya. Nggak ada yang salah kok di market nih, karena uang-uang sendiri yang ditradingkan atau diinvestasikan dan yang merasakan profit kan Bapak Ibu sendiri. Kecuali Bapak Ibu pakai dana orang lain, itu lebih beban kan, dan juga itu sangat beresiko. Seperti itu. Untuk LPPF kalau menurut saya potensi sih bisa jebol juga 2.500 ya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di 800 terkoreksi 2,43%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya MAPA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MAPA juga di area atas menurut saya sudah hati-hati.
Ini menurut saya juga peak karena dia itu sudah rally cukup panjang, bahkan 80%-an kenaikannya dari double bottomnya April ini. 60% ya sangat tinggi. Menurut saya sih sudah saatnya dia turun. Luar biasa nih ya, dia stock pit ya kemarin Mapa, tapi habis stock pit naik lagi ya. Biasanya kan turun, ini malah naik. Tapi kondisi seperti ini menurut saya sudah saatnya lah dia mulai distribusi. Ya, ini konsol-konsol seperti ini nih bisa jadi jualan naik dikit, ada retail beli atas, guyur pelan-pelan ya. Karena sudah area resisten nih ya, area mulai sepertinya mulai jualan. Dia akan membentuk swing low-nya cukup dalam, baru mungkin naik lagi nih contohnya. Swing low itu seperti apa? Ini. Nih dari peak turun. Ini ya. Nih. Mana lagi? Nih cukup dalam nih 2021 dari Desember 2020 dia itu turun dari 300 sampai 150% dia turun ya. Ini kan belum ada turun nih. Kalau Bapak Ibu perhatikan nih. Dia nanjak terus dari April. Berarti hampir 4 bulan dia tuh nanjak terus ya. Gak ada membentuk swing low. Swing low-nya pendek ini aja. Ini sih gak masuk hitungan menurut saya ya. Jadi ada peluang siap-siap hati-hati lah. Pokoknya turun dari 350 tuh. Swing low-nya bisa cukup dalam ya, seperti itu. Kenapa menurut saya harga sekarang kurang ideal, tapi kalau Bapak Ibu melihat volumenya nih kok masih bagus, masih buying power ya silahkan, gak ada yang salah kok, seperti itu ya. Untuk Mapa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1910, terkoreksi 1,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker semuanya MAPI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MAPI double top. Dia akan turun dengan volume besar juga nih. Bisa jadi bertahan ya. Lihat 1900 tahan ya. 1800 sih jebol. Kemungkinan ya ini neckline-nya. Yang mestinya ini konsolidasi untuk naik. Tapi kelihatannya kan naik sedikit buang lagi. Naik sedikit buang. Ini running bottom. Harusnya ini continuous pattern konsolidasi naik. Tapi dia 4 hari perdagangan minggu ini terus membentuk lower high, lower low, lower high, lower low. Nah hati-hati jebol tuh ya 1600 nih. Kalau menurut saya dia akan mengarah ke EMA 200-nya ini. Ya 1550 sampai 1600. Jadi kalau untuk MAPI menurut saya juga wait and see aja dulu. Walaupun memang disebut mungkin bisa rebound, bisa aja. Kalau Bapak Ibu yakin nih bisa rebound, spekulasi buy ya bisa. Yang penting buat trading plan-nya kalau nggak pakai stop loss di mana harus average down. Kalau memang mau average down, kalau yang pakai stop loss di mana harus stop loss. Mestinya di bawah 1900 tuh udah indikasinya lemah. Apalagi kalau Senin itu lanjut koreksi. Seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 434, terkoreksi 0,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau di broker smartnya MIDI diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal MIDI ya di bawah 440 indikasi lemah. Apalagi kalau Senin dia turun di bawah 430 ya udah siap-siap turun lebih dalam, nggak ada cerita lagi untuk naik. Menurut saya potensi dia naik tuh lebih kecil, lebih besarnya itu turun lebih dalam. Jebol 430 turun lebih dalam untuk MIDI. Seperti itu. Kalau benar rebound dan bisa tutup di 440 ada indikasi swing low ya. Ya bisa naik ke 480, minimal bisa ya 7 sampai 9%. Kalau balik ke 440, pokoknya Senin Selasa. Kalau Seninnya udah koreksi ya udah kelihatannya sih lemah. Seperti itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 560, terkoreksi 1,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker smartnya RALS di distribusi. Langsung saja ke teknikal RALS. Kayaknya sih susah juga naik. Ya turun lah. Kemungkinan besar sih lebih ke turun. MACD-nya juga sudah hampir dead cross. Memang barcat di atas masih terbentuk. Volume masih biasa aja, tapi berpeluang turun. Jadi kalau untuk RALS dilihat dari time frame weekly-nya memang koreksi volume kecil. Perlu hati-hati lah ya. Lebih condong ke bawah sih menurut saya arah RAL daripada ke atasnya. Seperti itu tuh RAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,73% ke harga 7.550. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya TKIM di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa nih TKIM, buang barang nggak nanggung-nanggung. Pertamanya turun 2%, tapi open gap up, terus habis itu dibuang lagi 4%, buang lagi nggak? Ya harusnya masih ada buangan. Tapi mungkin nggak sih ada teknik rebound? Mungkin. Ya, mungkin mantul sedikit di 7.500 karena dulunya tuh resisten kuat dari 2023. Itu resisten sebelum dia turun dalam ya, sampai 5.000. Nah, jadi mungkin nggak teknik rebound? Ada peluang sih teknik rebound, tapi rebound terbatas. Mungkin nggak sih swing low? Lihat ISG-nya. Kalau ISG-nya susah ke area 6.900-an, bisa swing low-nya sih mental ya. Peluang besar sih jebol juga 7.500-nya. Jadi seperti itu. Untuk TKIM memang volume meningkat. Kalau menurut saya bisa jadi swing low-nya itu sekitaran 6.750 ini. Ini mungkin swing low-nya area ini. Ya ada EMA 200-nya nih yang menjaga. Seperti itu. Tapi disclaimer bisa aja salah. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana menganalisanya. Kalau yakin ini bisa swing low-nya di 7.500-an atau 7.400 ya silahkan. Jadi seperti itu. Untuk TKIM kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah candlenya hammer terbalik sangat kurang oke. Kalau melihat historinya, candle hammer terbalik nih karakternya. Tapi belum pasti ya. Ini cuman histori, belum pasti terjadi seperti ini. Tapi ya Bapak Ibu, kalau melihat historinya ada seperti itu, Bapak Ibu lihat juga di mana support resisten yang mesti dijaga sebagai konfirmasi dia turun. Nah, seperti itu. Nih contohnya. Mana lagi ya? Nah, pokoknya area-area atas nih perlu hati-hati lah. Apalagi nih dia sudah mencapai area 8.500-an ya, 8.000 dan membentuk candle hammer terbaik, bisa jadi turun. Jadi seperti itu. Lebih ke wait and see aja dulu, walaupun memang volume meningkat dulu juga waktu dia candle hammer terbaik nih, volumenya meningkat ya, meningkat nih. Tiba-tiba habis itu turun. Perlu hati-hati. Tapi kalau menurut saya turun seperti ini nggak jauh kok turun TKIM. Mentok paling ya 6.800 ya. Jelek-jeleknya ya 6.600 lah. Tapi disclaimer ya. Seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup terkoreksi juga 3,84%. Harga 9.375. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP yang perkiraan saya web 3-nya bisa di atas, mungkin web 3-nya ini udah selesai. Jadi dia mengarah ke web 4 ya. Mungkin di sekitaran ya 8 ribuan itulah ya. Menurut saya sih EMA 200 nih aja tujuannya. Gak jauh-jauh banget. Mungkin gak sih dia ke 7.800 atau 8.000 ya, mungkin area ini. Nih maksimalnya menurut saya ya ini 8.200 8.000 itulah. Mungkin jebol sedikit EMA 200-nya tapi kemudian breakout ya, false break. Nah, jadi seperti itu. Kalau kondisi seperti ini ya area 8.800 ini mestinya dijaga. Tapi kalau misalnya offset melorot lagi lebih dalam ya maksimal, tapi disclaimer ya 8 ribuan sampai 8.200. Jadi kalau untuk ENKP lebih ke wait and see aja dulu. 10.000 peaknya sudah disentuh, peak dari 2022 Desember sebelum dia turun dalam 31% dan naik lagi. Dan mungkin Bapak Ibu yang beli waktu itu nggak pakai stop loss, mungkin pakai average down di bawah. Sekarang kan sudah profit harusnya ya, udah bisa jualan. Itu kebetulan aja dalam 8 bulan dia naik. Ada yang bertahun-tahun nggak naik ya, perlu hati-hati kecuali Bapak Ibu tradingnya di saham yang berfundamental bagus. Kalau yang di saham-saham fundamentalnya nggak jelas, kurang oke, ya perlu hati-hati ya. Memang pasti naik saham itu, tapi kita nggak tahu kapannya. Yang penting nggak delisting. Kalau nggak delisting ya bisa naik atau nggak disuspend. Tapi time frame-nya lama. Mungkin ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bisa jadi ya. Itu untuk INKP. Jadi untuk INKP ya masih sama seperti tadi. Mungkin dia bisa nge-swing bawah 8.600. Tapi dalam proses dia nanti misalnya turun, tetap ada naik-naiknya. Tetap ada teknik rebound. Itu bisa dimanfaatin cuan bungkus. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Kars yang ditutup menguat 5,26% ke harga 100. Kalau dilihat data transaksi asing malah net sell. Kalau di broker sebenarnya Kars ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Kars ya bagus ya, sudah di atas 80 ya. Ini lama saya nggak analisa dan seperti ini momentumnya sih kayaknya. Dia ini kan nggak terlalu berpengaruh dengan IHSG. Jadi ya sekarang itu saham-saham yang menarik bulan ini tuh saham-saham lapis 2, lapis 3. Saya coba masuk di saham-saham big cap, susah naiknya. Naik dikit kena guyur, naik dikit kena guyur. Jadi profitnya itu mungkin 2%, 3%, balik lagi BP ya. Seperti BBTN apalagi ya, IMTK
Ya MTK tuh kan sempat naik, tapi merah lagi, tapi belum kena stop loss. Jadi kalau menurut saya untuk Kars ini berpotensi swing low. Harusnya jalan, harusnya tembus 100 dengan target arah. Kalau melihat kondisi seperti ini, double topnya ini bisa pakai minim-minimnya ya, 120, 130. Jadi ada potensi upside 20-30% atau minimal nutup gap 120. Dari harga sekarang 20%. Harusnya oke ya. Kars, tapi disclaimer, MACD-nya juga bagus mengarah ke atas membentuk golden cross. Market di atas juga meningkat. Bagus Kars. Jadi seperti itu. Untuk Kars, kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus juga ya. Setelah bangun, ya ini sepertinya sih saatnya bangkit. Sudah siap-siap ke atas ya. Jalan minggu depan Kars. Lebih berpotensi condong ke atas arahnya. Tapi disclaimer untuk Kars. Seperti itu. Untuk Kars, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elite yang ditutup di harga 114, terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dia broker kemarinnya Elite tuh ya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Elite sih jelek ya. Ini saham crossingan. Saya lihat tuh ya. Memang beberapa kali bisa ngasih profit, tapi dia crossing barang Elite. Jadi untuk Elite ya tergantung masing-masing bagaimana strateginya. Sudah di bawah 120 itu udah tanda-tanda kurang bagus. Walaupun memang konsolidasi 4 hari perdagangan minggu ini. Kalau Bapak Ibu masih yakin dan berharap 110 itu toleransinya atau berapa nih? 112 ya 108 kek atau 107 dari harga sekarang ya 7% Bapak Ibu siap cut loss. Kalau mau pakai stop loss, kalau enggak ya silahkan. Ya seperti itu aja untuk Elite. Kurang menarik, tapi sekarang ya kalau mau bagus ya harus tembus 120 hari Senin. Ya minimal oke lah. Ya, seperti itu. Untuk Elite, langsung saja ke saham terakhir. Ada Nobu yang ditutup di harga 414, menguat 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy, tapi likuiditasnya lihat jomplang ya. Kalau dia broker sebenarnya Nobu ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Nobu jelek. Ya, ini crossing barang juga kayaknya. Ini volume besar, volume create. Wah, ini baru stock split juga ya Agustus kemarin. Gimana ngitungnya nih? 269 per 250 ya. Saya kurang update juga soal Nobu, tapi kalau Bapak Ibu ada, ya ini kalau saya lihat volume crossingan, kalau Bapak Ibu masih yakin dan berharap 400 itu toleransinya jebol itu tinggalin aja. Saham-saham finance ini sepertinya belum saatnya juga ya naik. Jadi Nobu kalau jebol 400 mending jual dulu. Seperti itu. Tapi disclaimer ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.